Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yoel pasal 1 ayat yang ketiga. Yoel 1 ayat ketiga berkata, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Saudaraku, apakah yang dimaksudkan oleh Yoel ketika ia berkata, ceritakanlah itu kepada anak-anakmu? Nabi Yoel ingin memberitahu bangsa Israel bahwa bencana yang menimpa mereka itu tidak terjadi begitu saja, melainkan karena Allah lah yang menggerakkan itu untuk menegur dosa-dosa mereka. Seperti apakah bencana yang dialami oleh orang Israel itu? Di ayat yang keempat berkata, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Artinya, bencana demi bencana terus-menerus terjadi dalam kehidupan bangsa itu, karena bangsa itu sedang melawan Tuhan. Dan Tuhan sepertinya mengizinkan berbagai-bagai bencana terjadi untuk mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada kasih karunia Allah. Saudaraku, pesan dari Nabi Yoel ini ingin berbicara bahwa dalam setiap bencana, dalam setiap masalah, dalam setiap situasi selalu ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Nah, jika kita tarik dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudaraku, hampir setiap hari kita disuguhi berita bencana di layar kaca kita. Berita tentang gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Silih berganti, sepertinya tidak ada henti. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bumi kita semakin tua? Atau ulah manusia yang semakin menggila mengeksploitasi bumi demi uang? Atau Tuhan sudah mulai bosan dengan tingkah pola manusia yang selalu berbuat dosa? Semua itu menjadi pertanyaan dan perenungan kita masing-masing, saudara-saudara. Kira-kira apa makna terjadinya bencana yang begitu rupa melanda negeri kita, bahkan dunia? Dari situ kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa memetik pelajaran dari setiap petaka yang terjadi di setiap kehidupan kita. Seperti nubuatan Nabi Yoel yang disampaikan kepada orang Israel, saudaraku, itu adalah berita yang sangat mengerikan. Sebab di sana dikatakan bahwa bencana sehebat itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena begitu mengerikannya bencana yang terjadi terhadap bangsa itu, maka di ayat yang kelima di sana dikatakan agar bangsa Israel bangun dari kemabukannya. Menangislah, merataplah, sebab semua yang ada padamu telah dirampas. Bahkan Tuhan membuat pohon anggur menjadi musnah, pohon ara menjadi buntung, ladang-ladang sudah musnah, tanah pun ikut berkabung. Tidak ada lagi gandum, tidak ada lagi buah anggur, bahkan minyak pun sudah menipis. Tak heran di sana digambarkan bahwa para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab semuanya musnah dan gagal panen.
Semuanya itu terjadi karena dosa-dosa bangsa Israel. Oleh sebab itu, di ayat 13 dikatakan, "Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan." Atas semua bencana dan masalah yang mereka hadapi itu, Nabi Yoel menyerukan juga agar mereka memaklumkan puasa kudus, memaklumkan perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Saudaraku, semua seruan Nabi Yoel ini untuk merespon bencana yang dialami oleh bangsa Israel yang begitu mengerikan itu. Nabi Yoel tidak hanya melihat bencana itu sebagai sebuah bencana alam, tetapi lebih kepada sinyal yang diberikan kepada Allah agar bangsa Israel bertobat dari tingkah polanya yang jahat, bertobat dari mengeksploitasi alam begitu rupa, bertobat dari segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Intinya, Nabi Yoel ingin mengajak orang Israel untuk mengintrospeksi diri dan bertobat dari tingkah polanya yang jahat serta kembali kepada Allah. Belajar dari firman Tuhan di atas, saudaraku. Mari kita mengintrospeksi diri kita, terlebih di saat situasi penuh dengan krisis, bencana, dan berbagai-bagai malapetaka yang terjadi. Dan mari kita jujur di hadapan Allah bahwa seringkali semua itu terjadi karena dosa-dosa kita, manusia yang tidak pernah puas dengan kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita memohon pemulihan Allah agar semua bencana, semua masalah yang terjadi dalam hidup kita dapat diatasi dengan baik dan kita kembali menjalani kehidupan secara normal. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk situasi yang saat-saat ini sedang terjadi melanda negeri kami, melanda kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Dan biarlah lewat situasi ini membuat kami semakin sadar bahwa kami perlu Tuhan dan bahwa kami perlu bertobat kembali kepada jalan-jalan Allah. Kiranya kekuatan-Mu, kiranya hikmat-Mu menyertai kami, sehingga berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi kehidupan kami dan bagi bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.